Kalau mau laku bukan soal banting-bantingan harga dan bukan soal kita menurunkan harga yang paling murah. Di video ini gue bakal jelasin ke kalian gimana caranya buat kita ngakalin. Kalau misalnya toko kita sedang mengalami penurunan orderan, tapi kita tetap bisa survive. So guys, gue bakal kasih kalian 3 tips atau 3 trik gimana caranya biar toko kita bisa banjir orderan lebih banyak di saat toko kita sedang mengalami penurunan orderan. Apalagi di tahun 2024, di akhir kuartal 4 ini, udah banyak keluh kesah seller bilang, kok toko gua menurun nih. Ada yang turun dari bulan Maret, ada yang turun dari bulan Oktober, bahkan sampai hari ini ada juga yang masih ombang-ambing nih. Di luar daripada algoritma yang berubah, memang gue harus menjelaskan ke kalian juga nih, apa sih yang harus kalian lakukan biar tetap mantul orderan kalian. Jadi bukan siapa yang berani memberikan harga termurah, namun ada hal yang harus kalian pikirkan, yaitu gimana caranya kalian mengakali secara perlahan tapi pasti, toko kalian bisa mendapatkan orderan yang kalian inginkan. So guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Udah lama banget gue nggak syuting, udah hampir around 2 minggu kali ya, karena gue banyak banget kesibukan dan mungkin ada sesuatu yang heboh nanti ke depannya teman-teman, karena pokoknya ada sesuatu yang heboh lah. So guys, ya, gue akan kembali lagi, tapi mohon maaf mungkin tidak bisa aktif dulu dalam waktu beberapa hari ke depan karena ada kesibukan tersendiri dulu. Namun, gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua yang sedang mengalami penurunan orderan. So guys, gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung aja kita masuk ke topik pembahasan biar toko kalian bisa banjir orderan lagi bersama Rio Gandhi. Market favorite pick. Terkadang nggak ada salahnya untuk mencari tahu favorit market saat ini itu kayak gimana. Jujur gue sih nggak pernah ya membatasi diri untuk mencoba dan mengupload produk yang laku di market untuk kategori gue. Apalagi kalau kita bisa produksi sendiri. Nah di sini sebenarnya kalian bisa punya 2 opsi pilihan. Yang pertama, favorite market berdasarkan toko. Dan yang kedua, favorite market berdasarkan marketplace. Kalau misalnya kita ambil contoh seperti ini, untuk baju safety atau baju bekerja, untuk yang favorite market berdasarkan toko, ini dari produk yang sudah kalian upload, bisa coba untuk cari produk serupa atau produksi sendiri untuk mendapatkan HPP yang lebih murah. Untuk yang kedua, favorite market marketplace. Cari produk yang sesuai dengan kategori kamu di marketplace, dan bisa coba nih untuk dieksplor di halaman page 1 sampai 2. Itu sebagai bahan referensi kira-kira untuk produk-produk yang modelan seperti ini nih, itu kayak gimana sih yang lagi laku. Nah jadi sebenarnya ini enak teman-teman, dimana lu bisa explore banyak sekali produk untuk kalian upload kembali di toko kalian. Meskipun kalian itu produknya cuma itu aja, tapi kalian bisa nambahin produk-produk yang lain nih. Dan balik lagi, kalian bisa tambahkan produk baru yang ada di market yang memang sudah laku, yang dimana referensinya kalian bisa lihat di halaman pertama, kedua, atau ketiga. I think page 1, page 2 itu masih oke lah, dan page 3 masih fine lah. Nah kemudian kalau misalnya kalian pengen mendapatkan HPP lebih murah, mungkin bisa coba nih di-explore untuk kalian bikin sendiri, supaya kalian bisa mendapatkan HPP lebih murah, atau kalian bisa ngebuat produk dengan original brand kamu sendiri, sehingga kamu punya 2 opsi. Yang pertama, produk yang kamu ambil dari distributor misalnya, dengan harga misalnya 100.000, yang kalian produksi sendiri, kalian bisa jual di harga 80.000, tapi produk kalian sendiri. Dan kalian tinggal diekspor deh, kalian mau kayak gimana biar produk yang original punya kalian, yang HPP-nya lebih rendah ini, tetap bisa laku tanpa menjatuhkan si produk pertama yang dari distributor. Nah, ini tuh udah enak kalau kalian udah bisa ekspor. Lu bisa banget nih untuk coba arahin customer yang datang ke toko untuk belanja produk tersebut. Atau lo bisa buat secara paksa melalui variasi. Jadi lo bisa masukin produk baru ke variasi produk yang laku, sehingga produk tersebut jadi bisa bertumbuh. Nah, cuman pemilihan produk ini harus tepat, supaya nggak blunder juga. Karena kalau misalnya kalian udah stok terus nggak laku, takutnya kan jadi dead stock, ya nggak sih? Nah, ngomongin produk yang udah kalian cari nih, baik yang referensi kalian bisa ambil lagi, atau mungkin cari yang bisa kasih kalian harga grosir, atau mungkin kalian buat sendiri, kalian bisa akalin. Bisa masukin ke variasi, kalian bisa bikin campaign, atau mungkin bikin combo hemat, atau mungkin ya bundling lah ya. Atau mungkin kalian bisa bikin banner, atau mungkin kalian bisa bikin paketan dari produk yang laku di toko kalian digabungkan dengan produk baru, dijadiin satu SKU baru, bukan variasi, tapi langsung
paketan. Jadi beli satu, dapat dua. Misalnya kayak gitu. Nah, itu boleh kalian coba explore deh, guys. Yang kedua, lead generating product. Kalau lu paham soal digital marketing, ada namanya lead generation. Nah, lead generation itu biasa dipakai sama advertiser Meta atau mungkin Google, di mana kita bisa mendapatkan lead generation dalam artian database customer yang bisa kita olah lagi datanya untuk kita iklanin lagi. Jadi kita targeting lagi nih, jadi kita tembak iklan lagi dengan lead generation tersebut. Atau mungkin bisa jadi email blast, WA blast, dan sebagainya. Nah, beda case di sini. Karena lead generating-nya gue ubah jadi lead generating product. Jadi lead generating product adalah di mana kalian bisa mengolah data dari customer-customer yang sudah pernah belanja di toko kamu dengan produk yang sudah kamu pilih, dan kamu bisa hajar eksekusi lebih lanjut supaya produk kamu bisa laku juga untuk barang-barang yang lain. Jadi nggak barangnya itu-itu doang. Karena kalau misalnya barang tersebut udah lagi drop, toh kalian udah pasti kehilangan traffic karena kalian cuma berfokus kepada satu barang itu doang. Jadi harusnya lo udah pada tahu kan, produk mana yang laku di toko lu, kalau misalnya belum ada, lo bisa contek di market. Nah, poin pentingnya di sini teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kalian take concern. Yang pertama, produk yang kalian mau dijadiin lead generating product, ini masih hot gak di market atau sudah terlalu lama? Yang kedua, gue sangat menyarankan produk yang laku dalam 1 bulan terakhir atau mungkin 2-3 minggu terakhir. Bukan berdasarkan yang lagi viral doang ya. Yang ketiga, produk yang sebisa mungkin mempunyai harga middle di toko lu. Nah, jadi buat kalian yang nggak paham, gue akan kasih kalian ilustrasi berdasarkan foto produk hanya sebagai contoh aja. Let's go. Anggap aja misalnya produk ini laku dalam 2-3 minggu terakhir. Demand-nya udah mulai tinggi nih. Nah, step pertama dari produk ini, bisa coba deh lu explore, bisa testing, misal kalian paketin nih sama mangkok atau sama piring. Step kedua, bisa coba beberapa campaign, misalnya combo hemat atau gabungan variasi dan sebagainya bisa kalian ekspor. Yang ketiga, dari produk yang mau kalian gabungkan, anggap harganya jangan terlalu jauh. Misalnya harga produk tersebut 30.000. Terus produk baru yang mau kalian upload, itu harganya 20-40.000. Boleh kalian upload sendiri, boleh digabungin ke dalam variasi. Supaya compare harganya nggak terlalu jauh. Atau mungkin sebisa mungkin customer jadi bisa beli dua-duanya karena harganya tipis-tipis mirip lah. Nah, tipsnya adalah banyak banget sampai hari ini seller yang tidak mau untuk mengupload barang baru karena merasa sudah pede atau merasa sudah cukup produk yang sudah diupload di toko saat ini, kayaknya ini dulu aja deh. Nggak mau tambahin produk baru karena ya stok yang lama aja masih banyak. Nah, sebenarnya ini kurang tepat atau kurang baik, teman-teman. Meskipun gue harus bilang ke teman-teman, setiap seller punya caranya masing-masing dan punya pola pikirnya masing-masing. Tapi namanya kita jualan di online, kita juga harus tahu bahwa setiap produk itu punya algoritmanya masing-masing. Ketika lu makin banyak produk aktif di toko lu, otomatis algoritma per produk lu jadi makin banyak. Kalau misalnya algoritma produk lu jadi makin banyak, otomatis traffic yang datang ke toko lu jadi makin banyak. Sehingga lu bisa eksekusi data tersebut jadi makin mantul lah, kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi semakin banyak, semakin bagus. Tapi dalam artian juga bukan berarti kalian upload produk asal-asalan. Karena testing boleh, tapi testingnya juga ya jangan selalu kayak asal-asalan lah. Testingnya juga harus tahu demand-nya emang pas, cocok sama kategori jualan kita. Nah, lu bisa coba deh tuh explore dari lead generating produk yang punya di toko lu atau mungkin toko-toko orang lain. Jadi, I think kalian udah boleh mulai pikirkan dah dalam hal tersebut. Mungkin terdengarnya agak sepele, cuman kalau kalian lakuin sih agak lumayan pusing juga sih, karena tiap produk di toko lu kan pasti beraneka ragam ya. Coba deh, jangan mermata mengenai hal ini, karena tujuannya adalah supaya toko lu bisa kebanjiran orderan lebih banyak lagi. Yang ketiga, hybrid advertising method. Nah guys, gue lagi coba hybrid advertising method atau metode hybrid untuk beriklan. Karena udah makin banyak kalau ya fitur-fitur baru yang dikeluarkan sama marketplace. Jadi kayak pusing banget. Baru gue edit GMV Max kemarin, tiba-tiba muncul lagi fitur yang baru. Settingan-settingan gue yang sebelumnya otomatis tiba-tiba jadi menghilang. Dan ya sekarang ada namanya GMV Max Auto. Dan buat semua teman-teman seller di sini yang belum mendapatkan fitur tersebut, gak usah khawatir karena nanti secara berkala kalian pasti akan dapat, dan gue tahu banget masih banyak yang belum dapat fitur GMV Max Auto. Jadi,
buat kalian semua yang pernah beriklan produk otomatis yang tadinya ada iklan otomatis pencarian, iklan otomatis rekomendasi, atau iklan otomatis secara total gabungan, itu sekarang dinonaktifkan dan diganti menjadi GMV Max Auto, teman-teman. Otomatis kalau misalnya ternyata iklan otomatis lu sebelumnya udah bagus, blam, jadi hilang karena berubah jadi GMV Max Auto. Jadi kan ribet ya. Gue harus setting ulang. Jadi toko-toko klien gue harus setting ulang. Tapi kalau gue setting ulang sekarang, takutnya nanti beda lagi, berubah lagi. Makanya per hari ini nih, 29 November 2024, di mana gue syuting video ini, gue masih membutuhkan waktu 4-5 hari untuk toko-toko yang sudah mendapatkan fitur tersebut untuk gue cek kembali nih. Ini kira-kira berubah lagi kan nih? Kalau misalnya nggak berubah lagi, gue akan langsung adjust ke settingan iklan gue yang terbaru. So, makanya di sini gue pengen bahas mengenai hybrid advertising method yang akan gue lakukan. Jadi, hybrid advertising method di mana gue akan hold beberapa model iklan produk dan tidak terlalu gue rombak saat ini. Jadi, hybrid yang akan gue lakukan adalah iklan pencarian, rekomendasi, GMV Max, dan GMV Max Auto. Kalau kalian penasaran mengenai settingan GMV Max dan GMV Max Auto, kalian boleh komen. Mau dong kok bahas GMV Max dan GMV Max Auto di kolom komentar. Tentu saja Rio Gandhi akan dengan senang hati membuatin videonya khusus untuk kalian semua kalau komennya banyak. Kalau komennya nggak banyak, males. So guys, kita akan masuk ke poin di mana apa yang harus gua setup. Ini hanya untuk gambaran kasar saja. Yang akan gua lakukan metode hybrid ini kayak gimana dan kalian boleh ikutin, boleh juga tidak. Balik lagi, kalian punya preferensi gaya beriklan kalian masing-masing. Yang pertama, 50% iklan pencarian, 30% GMV Max, dan 20% GMV Max Auto. Yang kedua, 70% iklan pencarian, 20% GMV Max, dan 10% GMV Max Auto. Yang ketiga, 50% GMV Max, 10% GMV Max Auto, dan 40% iklan pencarian. Nah, semua kembali lagi kepada kategori kalian cocoknya di mana, tapi ini juga dalam case gua, fokus ke GMV Max kalau traffic tokonya belum terlalu stabil atau belum bisa naik secara maksimal. Soalnya biasanya kalau pakai GMV Max, trafficnya nggak sebanyak iklan manual. Nah guys, kalau misalnya kalian mau pakai GMV Max atau GMV Max Auto, ya kalian juga harus tahu bahwa traffic yang kalian dapatkan tidak sebanyak itu. Dan banyak hal yang harus kalian rombak dan banyak hal yang harus kalian cek karena kadang-kadang kalau lu pakai GMV Max, tiba-tiba hari ini ada data, besok ada data, atau mungkin 2 minggu bagus, 3 minggu bagus, minggu keempat, jong, jelek. Minggu kelima, masih jong, minggu keenam masih jong. Meskipun kalian nggak otak-atik ya. Jadi, lumayan hati-hati nih kalau misalnya kalian mau pakai GMV Max, karena jujur, kalau gue punya data-data gue sendiri untuk gue setup per produknya, jadi ya so far masih so good dan masih aman aja. Memang ada beberapa toko klien gue yang ketika pakai GMV Max ada yang bagus, tiba-tiba jadi ngedrop. Otomatis gue harus ganti jadi ke iklan manual aja. Karena menurut gue masih worth it dan traffic yang gue harapkan jadi lebih maksimal dibandingkan pakai GMV Max. Tapi balik lagi, itu preferensi masing-masing dan sekarang gue sedang menggunakan metode hybrid, teman-teman. So guys, thank you so much yang sudah menonton video ini sampai detik ini, sampai habis. Gue benar-benar happy dan ya teman-teman, semoga kalian suka dengan video ini, kalian mendapatkan insight baru dan semangat baru, dan bentar lagi kita akan Harbolnas nih guys. Jadi semoga feedback dari market itu bagus. Gua tentu saja berharap seperti itu. Dan Rio Gandhi di sini mau mengucapkan thank you so much, dan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah ini, dan buat teman-teman di sini yang pengen mengikuti atau beli jasa gua atau mungkin tokonya pengen gua handle atau pengen tokonya gua cek, pengen gua bedah lah tokonya, itu bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Dan mohon maaf kalau misalnya di chatnya dibalasnya agak cukup lama karena Rio Gandhi lagi banyak urusan dan tim-tim gue juga lagi banyak urusan, jadi mohon maaf kalau misalnya dibalas agak lama karena yang chat juga cukup banyak, jadi mohon bersabar aja. Kalau misalnya belum dibalas, boleh dicat ulang dan mohon bersabar, jangan marah-marah karena memang yang chat cukup banyak teman-teman. Mohon bersabar aja dan gue usahakan di tahun depan di 2025 bisa lebih efisien. Mohon bersabar aja ya. Oke guys, sekali lagi ucapin terima kasih. Rio Gandhi, peace out.